Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Insan Tangkelangi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8 yang terdiri saya, Nismawati, sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Di samping saya ada Dewianti sebagai presentator kedua. Di samping Dewi ada Rahma sebagai presentator ketiga. Di samping Rahma ada Tenri Sanabaso Bahrum sebagai presentator keempat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai basis data. Saya Nismawati dengan NIM 22044111076. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep sistem basis data. Yang pertama ada definisi basis data, kedua prinsip dan tujuan basis data, ketiga operasi dasar basis data, 4 fungsi basis data, 5 komponen basis data, 6 database manajemen sistem atau DBMS, 7 komponen DBMS, 8 keuntungan dan kekurangan DBMS. Yang pertama, basis data. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematika sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Yang kedua, ada prinsip dan tujuan basis data. Prinsip basis data adalah pengaturan suatu arsip atau data. Tujuan utamanya yakni memberikan kemudahan dalam pengambilan kembali data atau arsip yang pernah disimpan. Basis data menggunakan media penyimpanan elektronik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akan mempersilahkan presentator kedua untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewianti dengan NIM 22044111075 dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu operasi dasar basis data. Nah, menurut Fatansyah, ada beberapa operasi-operasi dasar yang dapat kita lakukan berkenaan dengan basis data, yaitu yang pertama ada pembuatan basis data baru atau create database yang lebih kepada pembuatan lemari arsip yang baru. Yang kedua, ada penghapusan basis data atau drop database yang lebih kepada perusakan lemari arsip sekaligus beserta isinya jika ada. Yang ketiga, ada pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau create table yang lebih kepada penambahan map arsip ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Yang keempat, ada penghapusan tabel dari satu basis data atau drop table yang lebih kepada penambahan map arsip ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Yang kelima, ada penambahan atau pengisian data baru ke sebuah
tabel di sebuah basis data atau insert, yang lebih kepada penambahan lemari arsip ke sebuah map arsip. Yang keenam, ada pengambilan data dari sebuah tabel atau query, yang lebih kepada pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip. Yang ketujuh, ada perubahan data dari sebuah tabel atau update, yang lebih kepada perbaikan isi lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Yang kedelapan, ada penghapusan data dari sebuah tabel atau delete, yang lebih kepada penghapusan sebuah lembaran arsip yang ada di map arsip. Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam fungsi basis data. Yang pertama ada availability. Fungsi yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan meskipun tidak terletak dalam satu lokasi dan tersimpan dalam bentuk disk. Akan tetapi dengan cara penyimpanan yang sistematik tersebut, informasi menjadi mudah untuk didapatkan. Yang kedua ada speed. Basis data mempunyai kemudahan dan kecepatan pada saat harus mengalokasikan waktu tertentu untuk memanggilnya dan memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan cepat. Yang ketiga ada completeness. Basis data harus menyimpan data yang lengkap, yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Meski kata lengkap yang dipakai di sini sifatnya relatif, namun setidaknya data tersebut memudahkan untuk menambah koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data yang ada. Yang keempat ada security. Ada fasilitas pengaman data yang disediakan oleh sistem basis data yang baik sehingga data tidak bisa dimodifikasi, diakses, diubah maupun dihapus oleh yang tidak mendapatkan hak untuk melakukannya. Yang kelima ada storage efficiency. Pengorganisasian data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dari basis data tersebut. Pengkodean dan relasi data bermanfaat untuk menghemat space penyimpanan dalam basis data. Nah, demikianlah materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 2204411077. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data sebagai berikut. Yang pertama, komputer hanya satu untuk sistem yang stand-alone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Yang kedua, memori sekunder yang online atau hard disk. Yang ketiga, memori sekunder yang offline, tape atau removable disk untuk membantu dalam backup data. Yang keempat, media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, resource dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, operasi input-output, pengelolaan file, dan lain-lain. Yang ketiga, basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data berisi sejumlah objek basis data seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Keempat, aplikasi pengelolaan basis data. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung,
tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak sistem yang khusus. Perangkat lunak inilah disebut DBMS yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Ia juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan keakuratan atau konsistensi data, dan sebagainya. Yang kelima, pengguna atau user. Pengguna atau user, ada beberapa jenis atau tipe pengguna pada suatu sistem basis data. Dibedakan berdasarkan cara pengguna berinteraksi ke sistem. Yang pertama ada programmer, yang kedua user mahir atau casual user, yang ketiga user umum atau end user naive user. Selanjutnya ada Database Management System atau DBMS. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS yang mengelola basis data relasional disebut dengan Relational Database Management System atau RDBMS. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresana Besobahrum dengan NIM 220441174. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu komponen DBMS. Pertama, perangkat keras, kedua, perangkat lunak, ketiga, data, keempat prosedur, kelima, pengguna. Hitungan DBMS: 1. Pengontrolan kerangkap data, kedua, konsistensi data, ketiga, lebih banyak informasi dari jumlah yang sama, keempat, sharing data, kelima, peningkatan integrasi data, keenam, peningkatan keamanan, ketujuh, penegakan standar layar. Selanjutnya, kekurangan DBMS: 1. Kompleksitas, 2. Ukuran, 3. Biaya DBMS, 4. Biaya perangkat keras tambahan, 5. Biaya konferensi teknologi, 6. Performa, 7. Dampak kegagalan yang lebih besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.